الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا رسول الله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيد الأنبياء وخاتم النبيين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه القرآن الكريم: نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث رواه البخاري ومسلم: الحديث متفق عليه، بلغوا عني ولو آية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Jemaah sidang pendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan alhamdulillah, menandakan bahwasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan menggunakan segala pemberian nikmat karunia ke jalan-jalan yang diridhai, yang disukai, yang disenangi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah esensi sesungguhnya daripada bersyukur itu. Hari ini sama-sama kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari rumah masing-masing menuju masjid yang kita cintai ini, bersama-sama melaksanakan salat Jumat, dan ini merupakan salah satu bentuk rasa bersyukur kita. Tangan yang Allah berikan kita pakai untuk mengangkat takbir, mata yang Allah berikan kita pakai untuk melihat yang baik, dan mudah-mudahan kita mendapatkan tambahan nikmat sesuai janji Allah yang terdapat dalam surah Al-Ibrahim ayat 7: la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, saya akan ditambah nikmat oleh Allah, dan barang siapa yang berkufur, maka inna 'adzabi lasyadid, azab Allah itu sangat pedih. Jemaah sidang mendengar salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak berselawat kepada beliau nantinya kita semua mendapatkan pertolongan di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kami selaku khatib selalu mengajak hadirin sekalian dan sama-sama khususnya pribadi agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan modal takwa itu nantinya diizinkan oleh Allah mendapatkan surganya melalui keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kata Rasulullah dalam sabda. Setiap kita adalah pemimpin, walaupun tidak menjadi pemimpin dalam satu negara, menjadi pemimpin dalam satu kecamatan, tidak pun dalam satu kecamatan, dalam satu desa, tidak pun dalam satu desa, paling tidak menjadi pemimpin dalam satu keluarga. Kalau ada yang belum menikah, paling tidak menjadi pemimpin untuk memimpin dirinya sendiri. Maka kata Rasulullah, setiap manusia itu, setiap diri itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai nanti pertanggungjawabannya yang
Tentu ada anggota-anggota yang kita pimpin, yang menjadi tanggung jawab kita. Itu tak lepas daripada anak kita, istri kita. Sekarang yang menjadi pertanyaan, yang pertanyaan ini berupa pertanyaan yang kita sudah tahu jawabannya. Sejauh apakah kepemimpinan kita? Bagaimanakah cara kita memimpin? Dan seperti apakah yang bisa kita lakukan dalam memimpin keluarga kita? Hadirin jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita menjadi tanggung jawab yang luar biasa buat kita. Paling tidak berikan anak pendidikan agama. Ilmu yang sifatnya wajib ini ada 3. Ilmu fiqih. Apa itu fiqih? Fiqih adalah dalam kitab berjudul dijelaskan al-fahmu, pemahaman. Paling tidak anak dikasih tahu pemahaman tentang fiqih. Bebas mau pilih mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hanbali, tapi mayoritas kita di Indonesia banyak mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Ajari anak kita sholat, ajari anak kita tata cara berwudu, ajari anak-anak kita dalam melakukan kegiatan-kegiatan ibadah, dan itu dirangkum dalam pelajaran fiqih. Tak mampu kita ajari anak, berikan pendidikan, sekolahkan anak dalam pendidikan yang berbau dengan Islam. Kalau ada SD yang sekolah SD-nya itu mungkin tidak mempelajari jauh tentang agama, sepulang sekolah minimal anak sekolahkan ke madrasah, atau langsung saja sekolahkan ke SDIT. Setelah tamat SDIT, lanjutkan sekolah ke sekolah pesantren. Tak mampu kita mensekolahkan pesantren karena terlalu jauh, dekat pun tapi jarang bisa bertemu, jarang bisa jumpa, jarang bisa ketemu. Silahkan sekolah di SMP, tapi panggil Pak Imam untuk mendidik anak kita. Panggil Ustaz, panggil Kiai untuk memberikan pendidikan agama untuk anak kita. Faktor anak yang bisa merubah drastis perilakunya, kepribadiannya, yang bisa mencetak anak jadi baik atau tidak baik adalah faktor keluarga. Ini yang paling utama. Madrasatul ula, ibu adalah sekolah anak pertama. Bapak juga adalah guru yang pertama yang dikenal anak. Begitu anak lahir, bapaklah yang mengajarkan anak. Artinya bapak yang pertama sekali mengajarkan kalimat tauhid, keesaan tentang Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan rela mengorbankan apapun. Kita akan rela mengorbankan apa yang kita punya. Baik itu korban harta, korban pikiran, korban tenaga, dan korban segalanya. Dulu ketika sebelum kita menikah, rela kita menahan rasa lapar, rela kita menabung demi untuk menghalalkan istri kita. Dan ketika hari ini kita punya anak, rela pun kita bekerja siang hari, terik panas mentari, bahkan tidak sedikit orang tua itu rela meninggalkan sholatnya, menantikan sholatnya demi bekerja untuk menghidupi anak-anaknya. Membuktikan kecintaan kita kepada sesuatu itu tentu tak lepas dengan melakukan pengorbanan. Maka kaitannya hari ini untuk mencetak anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua. Hari ini kita masih bisa mendoakan orang tua kita yang telah tiada. Kita doakan orang tua kita, insya Allah makbul. Yang tadinya orang tua akan dimasukkan ke neraka, berkat doa kita orang tua mendapat ringan dalam sisa, bahkan orang tua bisa masuk dalam surga. Tapi kita perlu risau, perlu khawatir, apakah nanti setelah kita pulang, setelah kita meninggal,
setelah kita dipanggil oleh Allah, apakah anak-anak kita mau mendoakan kita? Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita mengorbankan sedikit uang kita, sedikit korban perasaan kita, masukkan anak ke pondok pesantren. Ada banyak pondok pesantren di Aceh yang ini. Ketika kita menanam padi, belum tentu padi tumbuh. Kadangkala rumput juga tumbuh. Kadangkala gagal padi, rumput semua yang tumbuh. Apalagi ketika kita menanam rumput, jangan mimpi akan tumbuh padi. Artinya apa? Ketika kita mensekolahkan anak kita ke pondok pesantren, ketika kita rela korbankan sedikit keuangan kita untuk mendatangkan ustadz kiai dalam mendidik anak kita, belum tentu anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Apalagi kita tidak panggil ustadz, tidak sekolahkan anak kita ke pesantren. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu untuk membuktikan rasa cinta kita itu perlu adanya pengorbanan. Dan pengorbanan itu yang sebentar lagi akan sama-sama kita lakukan menyambut hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban. Kurban itu berasal dari bahasa Arab yang diartikan sebagai pengorbanan. Kita cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Memang sejatinya mesti kita cinta pada anak, kita cinta pada istri, anak istri yang menciptakan adalah Allah. Maka hal utama yang harus kita cintai tentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuktikan cinta kita kepada Allah, meskipun kita harus melakukan pengorbanan. Setidaknya sebentar lagi menyambut hari raya Idul Adha ini, ada 3 hal yang bisa kita lakukan dalam membuktikan pengorbanan kita. Yang pertama, korbankan harta puluhan juta untuk berhaji ke Mekah bagi yang mampu. Kalau tak mampu untuk berhaji, korbankan beberapa juta untuk melakukan pengorbanan hewan kurban, menyembelih hewan kurban. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah. Fasholli li rabbika wanhar, dan sembelihlah, kurbankanlah, yaitu hewan kurban. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belum punya sedikit uang yang hitungan jutaan untuk mengorbankan hewan kurban itu. Kumpul satu kampung ada berapa orang? Satu misal ada 40. Satu orang berapa? Dan beli hewan sesembelihan untuk dikurbankan. Sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk orang yang tak mampu, dan sepertiga lagi adalah untuk sanak famili, untuk tetangga, untuk orang-orang yang kita kenal. Artinya di sini kita diajarkan untuk peduli kepada sesama. Jangankan peduli untuk keluarga sendiri, untuk tetangga pun dianjurkan kita lebih peduli, menjalin tali silaturahmi. Jamaah sidang mendengar salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kita bukan termasuk golongan yang mampu untuk berhaji, berkurban, andai kita belum juga termasuk golongan yang mampu untuk berkurban, setidaknya kata Rasulullah SAW, yaitu adalah berpuasa. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan pada Jumat kali yang berbahagia ini kiranya dapat bermanfaat buat kita semua, khususnya pribadi. Amin amin ya rabbal alamin. Kesimpulannya adalah kurban itu berasal dari bahasa Arab qoroba yaqrobu, kurban artinya dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hamba yang bertanya anni dariku, seberapa dekat dengan kata Allah dalam surah Al-Baqarah itu, jawab oleh Allah, fa inni, maka sesungguhnya aku sangatlah dekat kata Allah. Bahkan dekatnya Allah dengan kita menurut pendapat ulama
daripada urat leher kita. Allah itu dekat dengan kita. Tapi apakah kita telah dekat dengan Allah? Maka untuk membuktikan itu perlu ada pengorbanan. Kurban adalah salah satu cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan sedikit waktu, sedikit tenaga, sedikit pikiran, dan yang paling penting adalah sedikit harta kita, membuktikan bahwasanya kita memang sangat mencintai Allah melebihi apapun yang ada di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azimil Hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was